Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di tengah tekanan hidup, kamu masih diberi kekuatan untuk bertahan. Banyak dari kalian menonton video seperti ini bukan untuk mencari cara menjadi kaya, tetapi untuk memahami bagaimana tetap hidup dengan gaji yang pas-pasan. Hari ini, aku ingin menemani kalian membahas strategi finansial yang lebih manusiawi menghadapi tahun 2026. Pernahkah kamu merasa bahwa gajimu hanya lewat sebentar, habis untuk makan, kontrakan, dan ongkos harian? Atau diam-diam khawatir, kalau sekarang saja sudah berat, bagaimana dengan 2026 nanti? Ketakutan seperti itu wajar, dan banyak orang merasakannya tanpa berani mengaku. Kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Tetaplah bersama sampai akhir video ini, bukan untuk channel ini, tetapi untuk dirimu. Hari ini kita tidak bicara teori, tetapi strategi bertahan hidup yang nyata, khusus bagi kamu yang gajinya kecil, namun harus menghadapi tahun 2026 yang penuh tekanan. Mungkin ada satu langkah sederhana yang bisa membuat hidupmu sedikit lebih ringan. Hidup menuju tahun 2026 bukan hanya soal menghadapi ekonomi yang berubah, tetapi menghadapi kenyataan bahwa harga kebutuhan dasar akan semakin menekan orang-orang bergaji kecil. Tantangan yang kamu hadapi bukan lagi tentang menahan diri dari beli barang tertentu, tetapi tentang memastikan bahwa kebutuhan paling dasar seperti makan dan tempat tinggal tetap bisa terpenuhi. Ini bukan masalah gaya hidup, ini masalah bertahan hidup. Banyak orang berbicara tentang strategi finansial dengan bahasa besar, investasi, diversifikasi, portofolio, atau peningkatan aset. Namun kenyataannya, bagi kamu yang penghasilannya hanya cukup untuk bertahan, strategi finansial yang kamu butuhkan sangat berbeda. Kamu tidak perlu rumus kaya, kamu butuh rumus bertahan. Dan rumus itu dimulai dari memahami apa saja yang benar-benar menekan hidupmu saat ini. Dalam beberapa laporan ekonomi, 2026 diproyeksikan sebagai tahun yang penuh guncangan bagi sektor pangan, energi, dan perumahan. Artinya, tiga hal itu, makan, listrik, dan kontrakan, akan menjadi sumber tekanan utama. Jika selama ini gajimu hanya cukup untuk lewat sebentar, maka di tahun itu, setiap langkah kecil penghematan akan terasa lebih penting daripada sebelumnya. Ini bukan sekadar peringatan, ini ajakan untuk menyiapkan diri dari sekarang. Karena itu, langkah pertama dari strategi finansial 2026 bukan tentang menambah pendapatan terlebih dahulu, tetapi tentang memperkuat pondasi pengeluaran dasarmu. Apa yang bisa ditekan? Apa yang bisa disederhanakan? Apa yang bisa diatur ulang? Pengeluaran kecil memang terlihat sepele, tetapi di tengah ekonomi yang memburuk, pengeluaran dasar adalah titik paling krusial yang membedakan antara tetap bertahan atau semakin terhimpit. Menerima kenyataan bahwa hidup akan lebih mahal bukanlah bentuk pesimis. Justru ini adalah bentuk keberanian, keberanian untuk melihat masa depan apa adanya dan menyiapkan langkah-langkah kecil yang bisa menyelamatkanmu. Karena ketika kamu tahu dari mana tekanan terbesar datang, kamu bisa membuat strategi yang lebih jelas untuk melindungi diri meski dengan gaji kecil sekalipun. Ketika beban ekonomi semakin besar, banyak orang justru panik dan mengambil langkah yang tidak tepat. Memaksakan menabung meski uang tidak cukup, mencoba investasi tanpa pemahaman, atau mengikuti tren finansial yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Disinilah bahaya itu muncul. Pada gaji kecil, satu keputusan yang salah bisa bertahan berbulan-bulan dalam bentuk kekurangan. Karena itu, strategi 2026 menuntut kita untuk lebih tenang dan lebih jernih melihat situasi. Memahami arah tekanan berarti kita harus jujur pada diri sendiri, bahwa kenaikan harga bukan sesuatu yang bisa kita hentikan, tetapi sesuatu yang bisa kita siapkan. Jika kita tahu bahwa makan dan tempat tinggal akan menjadi dua pengeluaran yang paling tidak stabil di tahun 2026, maka fokus utama kita adalah memperkuat dua pos itu sejak sekarang. Ini bukan soal sikap pesimis, tetapi langkah realistis agar kamu tidak terkejut ketika masa itu tiba.
Salah satu kesalahan terbesar orang bergaji kecil adalah mencoba meniru strategi keuangan orang bergaji lebih tinggi. Mereka menganggap cara yang sama akan memberi hasil yang sama, padahal kebutuhan dan kondisinya sangat berbeda. Pada gaji kecil, strategi yang kamu butuhkan jauh lebih mendasar. Menurunkan risiko, mengurangi tekanan, dan memastikan kebutuhan utama aman terlebih dahulu. Ini pondasi penting yang sering diabaikan. Dengan memahami posisi ini, kamu akan lebih bijak menilai apa yang perlu diubah dan apa yang bisa ditunda. Kamu tidak perlu memaksa diri untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tidak realistis. Kamu tidak harus mengikuti gaya hidup teman-temanmu. Fokusmu hanya satu, memastikan bahwa kamu tidak terpuruk ketika harga-harga melonjak di tahun 2026. Kamu sedang membangun benteng kecil untuk dirimu sendiri, dan itu sudah sangat berharga. Ketika pondasi ini kuat, barulah kamu bisa mulai memikirkan langkah selanjutnya. Tetapi untuk sekarang, cukup dengan satu pemahaman sederhana. Strategi finansial terbaik untuk menghadapi 2026 bukan dimulai dari mimpi besar, tetapi dari kesadaran kecil tentang apa yang paling menekan hidupmu dan bagaimana kamu bisa mengelolanya dengan tenang. Kesadaran ini saja sudah menjadi langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Memasuki 2026, banyak orang akan berpikir bahwa cara bertahan hidup adalah dengan menambah penghasilan besar atau mencari peluang besar. Namun untuk kamu yang gajinya kecil, yang uangnya habis hanya untuk makan, dan biaya dasar jalan keluarnya justru berbeda. Kamu tidak perlu perubahan besar yang berat. Kamu hanya membutuhkan langkah-langkah kecil, tapi stabil, yang bisa langsung diterapkan dalam hidupmu. Inilah strategi yang dirancang bukan untuk orang berduit, tapi untuk orang yang sedang berjuang keras untuk tetap bisa hidup. Strategi pertama adalah menurunkan beban terbesar dalam hidupmu. Bagi sebagian orang, itu adalah kontrakan. Bagi yang lain, ongkos kerja atau biaya makan. Dalam kondisi ekonomi yang makin mahal, mengurangi satu beban besar saja sudah seperti membuka napas setelah lama tenggelam. Kamu bisa mulai mencari opsi tempat tinggal yang lebih terjangkau, sistem berbagi kontrakan, atau pola belanja bahan makanan yang lebih terstruktur. Penghematan besar tidak berasal dari menekan hal-hal kecil, tetapi dari merombak satu hal besar yang selama ini menjadi pusat tekananmu. Setelah itu, strategi kedua adalah mengamankan kebutuhan makan dengan cara yang lebih efisien. Tahun 2026 diprediksi membuat harga pangan tidak stabil, sehingga mengandalkan belanja harian hanya akan membuatmu membayar lebih mahal tanpa sadar. Karena itu, ubahlah pola menjadi belanja mingguan atau 2 mingguan. Dengan cara ini kamu bisa mengontrol menu, menekan impuls, dan memastikan bahan makanan mencukupi tanpa harus membeli mendadak di harga tinggi. Langkah ini sederhana, tapi sangat menyelamatkan. Strategi ketiga adalah menciptakan satu sumber pemasukan kecil yang tidak membutuhkan modal. Bagi gaji kecil, menambah pemasukan bukan berarti membuka usaha besar. Tambahan 300.000, bahkan 100.000 per minggu, sudah sangat berarti. Kamu bisa mulai dengan membantu UMKM sekitar, menjadi admin harian, dropship tanpa stok, atau menawarkan jasa sederhana sesuai kemampuanmu. Yang penting bukan besar kecilnya tambahan, tetapi kestabilannya. Di 2026, satu tiang tambahan saja bisa membuat hidupmu tidak mudah tumbang. Dan strategi keempat adalah membangun satu skill kecil yang bisa menaikkan nilai dirimu. Kamu tidak perlu kursus mahal, cukup 15 menit per hari untuk belajar hal-hal praktis yang dicari perusahaan kecil. Komunikasi dasar, kemampuan mengetik cepat, editing sederhana, administrasi, atau pelayanan pelanggan. Skill kecil seperti ini adalah modal termahal yang gratis. Dan di tahun 2026, orang yang punya skill, meski sederhana, akan lebih aman daripada mereka yang hanya mengandalkan gaji tetap. Ketika kamu berhasil menurunkan beban terbesar dan mulai menemukan aliran pendapatan tambahan walau kecil, kamu sebenarnya sudah membangun fondasi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Banyak orang meremehkan perubahan kecil, padahal pada gaji kecil,
perubahan kecil justru memberikan dampak terbesar. Inilah alasan mengapa strategi 2026 tidak menuntutmu menjadi kaya secara mendadak, tetapi menjadi lebih stabil sedikit demi sedikit. Dalam proses ini, penting untuk memahami bahwa hidup tidak perlu diubah secara drastis. Yang kamu butuhkan hanyalah ritme baru yang lebih teratur, pola belanja yang lebih terkendali, lingkungan yang lebih hemat, dan pendapatan tambahan yang konsisten. Ketika tiga hal ini berjalan bersama, kamu tidak lagi hidup dalam mode darurat setiap bulan. Pelan-pelan kamu akan merasakan ruang napas baru, ruang yang dulu bahkan tidak pernah kamu bayangkan ada. Salah satu hal yang akan terasa berbeda adalah rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Kamu mulai melihat bahwa meski gaji kecil, kamu tetap punya kendali atas beberapa aspek hidupmu. Rasa kendali inilah yang membuatmu lebih kuat menghadapi tahun-tahun sulit. Karena kamu tidak lagi hidup pasrah, tetapi hidup dengan strategi. Kamu tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada langkah-langkah kecil yang kamu pilih dengan sadar. Dan ketika skill yang kamu bangun mulai membawa sedikit peningkatan, hidupmu perlahan memasuki fase baru. Bukan hanya bertahan, tetapi memperbaiki diri. Inilah inti strategi 2026. Membantu orang dengan gaji kecil untuk tidak lagi merasa terjebak, melainkan melihat bahwa masih ada jalan, masih ada harapan, dan masih ada cara untuk berdiri lebih kuat. Perubahan kecilmu hari ini akan menjadi pelindungmu di tahun 2026 nanti. Ada satu hal yang sering membuat orang dengan gaji kecil merasa patah sebelum berjuang, keyakinan bahwa mereka tidak punya masa depan karena penghasilannya kecil. Padahal, tidak ada yang melemahkan seseorang lebih cepat daripada keyakinan seperti ini. Gaji kecil bukanlah penentu masa depanmu. Yang menentukannya adalah bagaimana kamu mengolah apa yang kamu punya. Dan di tahun 2026 yang penuh tekanan, mindset seperti inilah yang akan menjadi pembeda antara mereka yang tumbang dan mereka yang tetap bertahan. Banyak orang dengan gaji kecil sebenarnya memiliki kelebihan besar yang tidak disadari, kemampuan bertahan dalam keterbatasan. Mereka sudah terbiasa hidup hemat, menunda keinginan, dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Disiplin seperti ini tidak dimiliki oleh orang yang hidupnya serba cukup. Itulah sebabnya, ketika badai ekonomi datang, seringkali justru orang-orang sederhana yang lebih kuat bertahan. Mereka sudah dibentuk oleh hidup untuk tangguh sejak awal. Namun agar kekuatan itu benar-benar bekerja untukmu, langkah pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tahun 2026 akan menunjukkan bahwa kemampuan mengelola diri lebih penting daripada mengikuti standar sosial, entah itu gaya hidup, pencapaian, atau kenyamanan yang ditampilkan orang lain di media sosial. Kamu berjalan di jalanmu sendiri, dengan ritmemu sendiri, dan dengan tantangan yang berbeda. Kamu tidak perlu merasa tertinggal, kamu hanya perlu merasa sedang berproses. Ketika kamu mulai melihat gaji kecil sebagai tantangan yang membentuk karakter, bukan sebagai kutukan, maka cara berpikirmu tentang uang berubah total. Kamu tidak lagi mengeluh setiap kali gajian lewat begitu saja, tetapi mulai bertanya, apa yang bisa aku perbaiki bulan ini? Pengeluaran mana yang bisa aku ubah? Skill apa yang bisa aku tambah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawamu ke arah kehidupan yang lebih stabil, bahkan ketika dunia sedang tidak stabil. Dan dari sinilah strategi finansialmu menjadi lebih kuat, ketika kamu tidak lagi merasa kecil hanya karena jumlah di slip gaji. Kamu mulai membangun hidup dengan kesadaran bahwa yang membuatmu bertahan bukan angka, tetapi keteguhan. Tahun 2026 akan berat, tapi orang yang sudah terbiasa menghadapi tekanan hidup akan lebih siap menjalaninya. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari orang itu. Kamu sudah bertahun-tahun bertahan dalam tekanan, jangan pernah meremehkan kekuatan itu. Ketika kamu sudah memiliki cara pandang baru terhadap dirimu dan gajimu, kamu mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan membeli sesuatu, tetapi kemampuan bertahan dalam situasi yang tidak ideal. Tahun 2026 mungkin membawa banyak tekanan, tetapi tidak satu pun dari tekanan itu akan lebih kuat daripada orang yang sudah terbiasa berpijak
di atas keterbatasan. Justru kemampuanmu mengatur hal kecil setiap hari adalah modal utama yang tidak dimiliki banyak orang. Tahun 2026 akan menguji mental banyak orang, namun kamu yang terbiasa hidup sederhana punya keunggulan yang jarang disadari. Kamu tahu cara bertahan saat pilihan terbatas. Kamu tahu cara mengatur ulang kebutuhan ketika situasi berubah. Kamu tahu cara menunda kenyamanan demi kebutuhan. Semua itu adalah kualitas yang bahkan orang berpenghasilan besar belum tentu miliki. Dan kualitas seperti inilah yang membuatmu bisa melewati tahun sulit dengan lebih kuat. Saat skill yang kamu bangun mulai menunjukkan hasil, sedikit demi sedikit hidupmu akan terasa berbeda. Kamu mungkin tidak langsung menjadi mapan, tetapi kamu mulai melihat arah yang lebih jelas. Kamu mulai merasa bahwa kamu punya kemampuan untuk memperbaiki keadaan, bukan hanya menunggu keadaan berubah. Rasa percaya diri kecil yang tumbuh dari proses ini akan menjadi pelindung terkuatmu saat menghadapi ketidakpastian 2026. Pada akhirnya, strategi finansial terbaik untuk gaji kecil bukan hanya tentang angka yang masuk dan keluar, tetapi tentang bagaimana kamu membangun diri agar tetap berdiri ketika keadaan tidak bersahabat. Keberanianmu untuk terus melangkah, meski perlahan, adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dihitung oleh siapapun. Dan kekayaan itulah yang akan membawamu melewati tahun 2026 dengan kepala tetap tegak. Pada akhirnya, teman-teman, strategi finansial bukan hanya soal hitung-hitungan. Ia adalah perjalanan memahami diri, memahami batas, dan memahami apa yang bisa kamu ubah sedikit demi sedikit. Dari proses ini, kamu belajar bahwa stabilitas bukan datang dari besar kecilnya gaji, tetapi dari bagaimana kamu mengelola diri saat dunia sedang tidak memihakmu. Tahun 2026 mungkin penuh tekanan, namun setiap langkah kecil yang kamu ambil sejak sekarang adalah perlindungan terbaik untuk masa depanmu. Kamu juga belajar bahwa memperbaiki keadaan tidak selalu membutuhkan modal besar. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah mengubah satu kebiasaan kecil, memperbaiki satu cara belanja, atau menambah satu skill sederhana. Hal-hal kecil seperti ini seringkali tidak terasa besar di awal, tetapi jika kamu lakukan dengan konsisten, dampaknya akan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Hasil nyata sering lahir dari perubahan yang pelan namun teratur. Dan yang paling penting, kamu belajar bahwa kamu tidak harus menjadi sempurna untuk bertahan. Kamu tidak harus kaya untuk membuat strategi. Kamu hanya perlu keberanian untuk melihat situasi apa adanya dan kebijaksanaan untuk memilih langkah yang paling realistis bagi hidupmu. Ketika kamu mulai berjalan dengan kesadaran seperti ini, kamu tidak lagi hidup dalam rasa panik setiap bulan, melainkan dalam ritme yang lebih kamu pahami dan kuasai. Dari perjalanan ini, kamu juga menemukan bahwa kekuatanmu bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tetapi pada apa yang mampu kamu lakukan dengan sedikit yang kamu punya. Ketahanan, pengendalian diri, dan kemampuan beradaptasi adalah aset tak terlihat yang justru paling berharga di masa sulit. Dan ketika 2026 tiba, aset-aset inilah yang akan membuatmu tetap berdiri, tetap waras, dan tetap punya harapan. Teman-teman, jika apa yang kamu dengarkan hari ini membuatmu merasa sedikit lebih dimengerti, aku ingin mengajakmu meninggalkan komentar kecil di bawah. Ceritakan apa yang paling berat dalam perjalanan finansialmu selama ini. Kamu tidak harus menuliskan semuanya, cukup satu hal saja. Siapa tahu, jawabanmu bisa membantu orang lain yang sedang merasa sendirian dalam perjuangannya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, kamu boleh membagikannya kepada teman, saudara, atau siapapun yang sedang membutuhkan pegangan untuk menghadapi tahun 2026. Terkadang satu video sederhana dapat menjadi cahaya kecil bagi seseorang yang hampir menyerah, dan kamu mungkin menjadi perantara dari cahaya itu. Terima kasih karena sudah bertahan sampai akhir. Kehadiranmu di sini menunjukkan bahwa kamu masih ingin memperbaiki hidupmu perlahan-lahan, dan itu adalah bentuk keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Semoga langkahmu ke depan dipermudah, rezekimu diperluas, dan hatimu tetap kuat menghadapi apapun yang akan datang.
Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.